selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, bersatu kita teguh. Nah, Ibu harap anak-anak tetap semangat belajar ya. Walaupun masa pandemi corona masih berjalan, tapi puji Tuhan anak-anak masih sehat Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan dan menjelaskan pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat dan menjelaskan pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Nah, untuk mengembangkan informasi yang diperoleh dari sebuah tulisan, kita akan membaca teks Sultan Syahrir. Tokoh Sultan Syahrir ini silakan anak-anak baca. Oke. Setelah anak-anak membaca, silakan kita akan melihat kosakata baku yang ada di dalam bacaan teks Sultan Syahrir. Nah, apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kata yang cara penulisannya sesuai atau pengucapannya sesuai dengan kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan, yang dimaksud dengan berupa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tata bahasa baku atau kamus umum. Nah, anak-anak silakan perhatikan pada tabel kosakata tidak baku dan baku ini ya, silakan perhatikan. Nah, apakah dalam teks Sultan Syahrir itu anak-anak temukan kata-kata tidak baku? Silakan ditulis pada bukumu ya sebagai latihan. Nah, berikutnya silakan kita lihat di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan teks. Ya, ini tugas untuk hari ini, anak-anak menjawab pertanyaan tentang Sultan Syahrir menggunakan kata adik Simba, apa, di mana, bagaimana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Setelah kita menemukan kosakata baku, kita akan menjelaskan pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Nah, anak-anak ingat bahwa 350 tahun bangsa Indonesia hidup dalam penjajahan. Nah, dalam penjajahan ini tentu rakyat sangat sengsara ya, di mana ada sistem tanam paksa, silakan digaris bawahi, kerja paksa pada zaman Belanda dan kerja paksa Romusa zaman Jepang. Nah, kemerdekaan Indonesia ini sangat berpengaruh pada dunia pendidikan. Ya, nah silakan anak-anak amati, ini adalah gambar bagaimana anak-anak pada zaman masa penjajahan atau kolonial belajar. Sedangkan yang di sebelah sini adalah gambaran anak-anak belajar sesudah kemerdekaan. Nah, Ibu yakin di masa pandemi ini anak-anak tetap semangat belajar. Kita sudah merdeka secara fisik, tapi kita masih dijajah oleh virus corona. Nah, Ibu harap anak-anak tetap semangat belajar ya. Mari kita belajar bagaimana manfaat hewan dan tumbuhan. Manfaat tumbuhan yang pertama itu contohnya pohon kelapa ya. Silakan ini pohon kelapa banyak di daerah pesisir pantai. Lalu pohon kelapa itu banyak manfaatnya dari daun, buah, batang ya. Dan yang berikut tanaman bakau. Tanaman bakau ini hidup di daerah rawa. Silakan garis bawahi. Tanaman bakau ini biasanya ditanam di tepi pantai untuk memecah ombak sehingga mencegah abrasi. Lalu hutan bakau juga untuk membantu hewan-hewan laut berkembang biak. Ya, mereka bisa bertelur di situ. Yang ketiga adalah tanaman lidah buaya atau aloe vera. Nah, tanaman ini banyak sekali manfaatnya loh. Dia juga merupakan tanaman yang tumbuh di daerah kering. Daunnya berdaging dan mengandung banyak air. Apakah anak-anak pernah melihat daun lidah buaya? Yang berikut manfaat hewan. Yang pertama ada lebah. Lebah ini kita sudah tahu dia memiliki ciri khusus berupa sengat di ekornya. Tapi dia juga memberi madu, menghasilkan madu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, apakah ada yang pernah disengat lebah? Ibu harap tidak ada ya.
Yang berikut adalah kerbau. Manfaat kerbau bagi manusia adalah sebagai penghasil bahan pangan. Oke. Silakan digarisbawahi, dari kulit, tanduk, semua daging, semuanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Lalu kerbau juga membantu para petani untuk membajak sawah. Ya, ini dia gambarnya. Lebah dan juga kerbau. Yang terakhir adalah unta. Nah, unta ini adalah hewan besar yang bertahan hidup di daerah kering dan tandus. Lalu dia memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan jauh tanpa makan atau minum. Dan manusia atau orang yang tinggal di daerah padang gurun memanfaatkan unta sebagai alat transportasi. Ya, unta memiliki kaki yang panjang dan otot-otot yang kuat. Oleh karena itu, unta dapat membawa muatan yang berat dan dengan jarak tempuh yang panjang. Nah, silakan anak-anak amati hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar rumahmu. Oke, jadi kesimpulannya, anak-anak jangan lupa kosakata baku dan tidak baku silakan temukan dalam teks Sultan Syahrir. Lalu manfaat hewan dan tumbuhan ya bagi kehidupan kita manusia. Terima kasih banyak. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.